Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini, Dadang Rahmati, Dadang Era Channel. Oke teman-teman, kita lagi proses memaking ikan. Jadi kita lagi ada pengiriman ya, untuk pengiriman buyer dari luar negeri ya. Nanti kita akan bahas tentang standar pengiriman jika kita ingin mengirim ikan hias, terutama ikan cupang ya, ke luar negeri. Nah, di sini sedikit kita memberikan tips dan edukasi ya untuk teman-teman jika nantinya teman-teman ingin melakukan pengiriman ke luar negeri. Jadi tahap awal yang perlu diperhatikan itu adalah dari kemasannya teman-teman ya. Jadi ketika kita udah proses komunikasi dengan buyer dari luar negeri, kita dapat orderan dari luar negeri. Kita udah selesai dari segi pembayaran, atau kita akan mengirimkan ikannya itu ke jasa pengiriman luar negeri atau transshipper teman-teman ya. Sebelum kita mengirim ke luar negeri itu, ikan itu dikirim dulu ya. Ikan itu dikirim dulu ke transshipper ya. Nah, sebelum kita pengirim ke transshipper, kan harus di-packing terlebih dahulu. Di-packing dengan standarisasi ya, sesuai anjuran dari pihak transshipper teman-teman ya. Yang pertama dari kemasan ya. Kemasan ini plastik yang digunakan teman-teman ya. Plastik digunakan itu ukuran 9x20 atau 9x25 teman-teman ya. Ukuran itu tidak boleh melebihi dari apa yang distandarkan ukuran dari pihak transshipper teman-teman ya. Jadi jadwal kita kan ada di tanggal 19 ya, tanggal 19 untuk pengiriman ke Singapura. Ada 2 ekor ikan yang kita akan kirim teman-teman ya. Ini jenisnya adalah BCL nih, sekarang itu ya, yang lagi ini. Jadi dari serian Black Series Cooper ya, dan ini ada BBL ya, dari serian Avatar ya. 2 ekor ikan jantan ya, size-nya medium ya. Kita akan kirim ke buyer di buyer Singapura teman-teman ya. Ini untuk mempersiapkan packing kardusnya, kita menggunakan apa ini? Pakai ini ya, bekas roll kain ya. Untuk kain ini cukup tebal teman-teman ya. Apa aja sih untuk ini? Packing box juga bisa, kardus juga bisa, styrofoam juga bisa. Yang pasti teman-teman memperhatikan untuk daya tahan atau kekuatan si packing itu, untuk meminimalisir agar si packing itu aman teman-teman sewaktu pengiriman. Oke, kembali lagi untuk masalah pengemasan ikannya ya teman-teman ya. Ini yang tadi saya udah bilang, untuk si kemasan ukuran plastiknya yang harus diperhatikan ya, 9 ya, itu udah standar ya. Nah ini, dan untuk ketinggian air ya, kapasitas air itu 1/3 teman-teman dari kapasitas total udara ya. Jadi udah 1/3 air dan 2/3 nya itu udara teman-teman ya. Kurang lebihnya segini teman-teman ya. Kalau di ukuran kira-kira sederhananya gini teman-teman ya, 2 buku ini ya, telunjuk ya, seperti ini nih. Jadi nah ini nih, dan itu harus double teman-teman ya. Agar di double itu prosesnya dia meminimalisir si kemasannya itu kempes ya. Kadang-kadang kalau kita packing hanya cuma 1 lapis, bisa jadi itu si udaranya itu berkurang teman-teman. Tapi kalau untuk 2 lapis seperti ini, dia aman. Udara akan tetap tersimpan ya, tidak akan berkurang seperti ini teman-teman ya. Oke, kita kirim ke Singapura ini dibantu ya teman-teman ya, dibantu sama Kang Model yang di Garabeta Farm ya, Garabeta Farm. Doan beliau udah sering banget nih kirim-kirim ke luar negeri ya. Udah sering lah. Udah kemana aja Kang Model? Paling ke Jerman. Jerman kemarin aja udah ke Jerman ya. Spanyol, Singapura ya. Malaysia. Paling sering Malaysia mungkin ya Kang Model ya. Garabeta Farm, tim dari Paris Beta Farm itu yang sering ya pengiriman ke luar negeri. Dan di sini saya juga ada beberapa orderan ini nih. Kebetulan ada jadwal ke Singapura. Tips Kang Model, meskipun ada standarnya, mungkin Kang Model kan ada beberapa ya dari histori sebelum-sebelumnya itu. Iya. Apa tipsnya gitu ya, biar si ikan itu aman gitu di perjalanan,
sebelum pengiriman ke luar negeri itu kan harus ke transshipper dulu ya. Itu yang harus diperhatikan itu apa, Kang Del? Ya kalau ini biasanya sih sehari sebelum keberangkatan tuh puasa dulu ya. Oh, ikan harus dipuasa terlebih dahulu. Puasa sehari sebelum besoknya berangkat tuh puasa dulu sehari. Nah kalau packingnya normalnya gini sih. Ukuran plastik itu? Ukuran plastik 9 kali 25. Terus ini dirangkap 2. Harus double ya. Double. Oke. Itu dari segi insya Allah aman lah segini juga. Aman ya. Untuk air yang digunakan itu rekomendasinya itu bagusnya sih 60, normalnya 60-40 ya. Ini kayaknya 70-30 nih. 30. Ya 70 udara, airnya 30. Tapi itu udah standar lah gitu ya. Aman lah ya. Pastikan aman teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk dari packing ikan. Dan ikan itu harus sebelum pengiriman ke jasa pengiriman luar negeri atau transshipper itu ikan harus dipuasakan terlebih dahulu. Kenapa Kang Uday bisa dijelaskan? Supaya dia nggak buang kotoran pertama. Jadi kan biasanya kalau dikasih makan terlebih dulu kan biasanya suka buang kotoran. Iya, buang kotoran di dalam plastik ya. Isinya kan perutnya, jadi nggak mungkin dia buang kotoran. Oh ya. Jadi kalau misalkan kasih makan ya potensinya bisa mati ya. Mati dari perjalanan karena keruh gitu ya. Kayak gitu teman-teman ya, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kalian packing ya, itu kan harus dipuasakan terlebih dahulu, itu tujuannya ya. Nah untuk dari packing sendiri Kang Udel, untuk standarnya gimana Kang Udel? Ya sebenarnya pakai dus biasa juga bisa. Cuman dilapis sama styrofoam ya biar aman. Kalau ini kita pakai kayak gini, ini udah pasti aman lah. Tebel ya. Tebel, ini keras. Jadi untuk nggak akan penyok ya, nggak akan penyok itu teman-teman. Ya intinya apapun bisa, asalkan kalian perhatikan dari tingkat keamanannya dan kekuatannya teman-teman dari si packing ini. Itu kalau untuk packing dus kalian harus wajib pakai styrofoam ya. Itu sebagai untuk udara juga yang nggak stabil itu ya, suhunya akan stabil terhadap ikan juga. Itu hal-hal yang dapat mempengaruhi untuk hidup ikan itu di dalam ketika masa pengiriman ya, di dalam box itu meminimalisir ikan mati dalam perjalanan. Jadi untuk segini tuh masuk berapa ekor nih? Itu 2 ekor. 2 ekor pas lah ya untuk pengiriman. Ya teman-teman ya itu ya. Sekarang itu tanggal 16 dan tanggal 19 ada jadwal closing pendaftaran di JBG Transshipper teman-teman ya. Jadi ada jadwal pengiriman ke Singapura. H-3 itu harus sudah terkirim ke Pak Jeki ke JBG. Oh, nanti iya. JBG 3 hari, berangkat tanggal 22 dari Indonesia ke Singapura. Jadi seperti itu teman-teman ya. Itu dari segi packing dan untuk pengiriman ke transshipper. Nanti untuk tahap selanjutnya si ikan ini ketika sudah sampainya di JBG Transshipper itu ikan akan dikarantina ya. Ikan akan dikarantina, akan dibongkar lagi, di packing ulang lagi sesuai standar JBG Transshipper teman-teman ya. Itu akan distandarisasi lagi, dilihat, dicek kesehatan ikan gitu ya. Jika memang ikannya itu memang sehat, oke, maka pihak transshipper akan menginformasikan kepada seller ya. Pada seller, oke, ikan itu akan dikirim. Dan tapi kalau misalkan kondisinya sakit ya ataupun ada kematian gitu, maka akan secepatnya pihak transshipper itu menghubungi seller ya. Nah, itu next time-nya itu mungkin ada langkah selanjutnya lagi. Apa entah itu ikan akan diganti atau diganti. Nah itu akan ada komunikasi lebih lanjut lagi dengan pihak buyernya atau selaku pembeli teman-teman ya. Itu teman-teman. Oke, lanjut. Oke, nah ini lanjut ke tahap untuk penulisan, standarisasi penulisan label teman-teman ya. Untuk label sendiri ini ada standarnya juga ya, mungkin saya akan cantumkan ya di video ini. Ini ada standarisasi untuk label ya. Dan di poin-poinnya itu untuk label ini ada seller name ya, jadi nama penjual ya, dan buyer name untuk nama pembelinya, lalu diikuti dengan nomor telepon buyer ya untuk di sini. Jadi untuk tipenya untuk jenis
ikannya, untuk gender ikannya, apakah betina atau jantan, dan transceivernya. Kita memakai jasa pengiriman apa, teman-teman ya. Untuk transceivernya ya di sini itu kita cantumkan transceiver Singapurnya, teman-teman ya. Biasanya untuk yang transceiver JBG itu kerjasama dengan transceiver yang di Singapura itu Kenisio ya. Ya adalah saya akan cantumkan ya. Dan ini dan country itu dia negaranya, teman-teman ya, negara yang akan kita tuju untuk pengiriman ikannya, teman-teman ya. Nah ini adalah standarisasi yang udah dibikin dari pihak transceiver, teman-teman ya. Nah kita kan ditempel, teman-teman. Tujuannya untuk apa ya? Untuk nantinya di pihak jasa pengiriman itu, untuk di transceiver itu memudahkan mereka mensortir gitu ya. Mensortir ketika ikan datang di transceiver itu, mereka tahu gitu ya, ikan dari seller mana gitu ya, untuk tujuannya kemana ya, lebih ada datanya lah gitu ya. Jadi untuk penempelan label sudah selesai seperti ini ya. Jadi jangan sampai salah, teman-teman ya. Jadi sesuai jenis ikan dalam packingannya, teman-teman. Seperti ini Black Star Galaxy. Nah di sini di dalam kemasannya itu ikannya harus sesuai dengan nama yang dicantumkan di sini. Ini Black Light Cooper ya, untuk jenis yang serian Cooper ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Jangan sampai kalian salah penempatan, salah penempelan ya. Oke teman-teman, jadi tinggal kita proses masukin ya, packing ya.